Halo sahabat konsumen dimanapun berada, jumpa kembali di podcast Konsumen Bicara yang dibuat oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk bagaimana kita bersama-sama mendukung, mengedukasi, dan meliterasi konsumen Indonesia. Telah hadir di studio kami untuk podcast kali ini adalah Bapak Dr. Andes M. Said Sutomo yang merupakan anggota Komisi 4 Kerjasama dan Kelembagaan. Sebelum kita berbincang banyak dengan Bapak Said Sutomo, kita lebih dulu melihat profil Bapak Said. Halo Pak Said, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Jumpa ini kita di BPKN di podcast Konsumen Bicara. Yang kali ini tentu konsumen kita bertanya-tanya nih apa yang akan dibahas dengan Pak Said Sutomo. Mungkin sebagai latar belakang disampaikan bahwa Pak Said ini juga merupakan Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen atau YLPK Jawa Timur. Jadi ini merupakan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Jadi mungkin kita akan membahas topik yang mungkin masyarakat juga perlu banyak tahu tentang LPKSM. Nah Pak Said, apa sih LPKSM? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik untuk dijelentrehkan. Kenapa? Karena LPKSM ini ada suatu pandangan bahwa keberadaannya itu dianggap sebagai ancaman atau sebagai tantangan. Jadi sebagai ancaman boleh juga, sebagai satu tantangan ya lebih bagus. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang melihat seperti itu. Bahkan di kalangan birokrat, di kalangan pemerintah pun begitu. Bahkan di kalangan pemerintahan Orde Baru dulu, ketika Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum ada, keberadaan LPKSM itu disamakan dengan LSM pada umumnya. Kenapa? Apa bedanya LSM pada umumnya dengan LPKSM? Kalau LSM pada umumnya adalah bergerak secara umum, bisa bergerak untuk perlindungan lingkungan, dan untuk bergerak pada perlindungan kekerasan rumah tangga, atau hal-hal yang lain. Tapi kalau LPKSM, Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, adalah bergerak hanya pada perlindungan konsumen, tidak pada lingkungan hidup dan sebagainya. Ini yang menjadi satu penekanan yang harus dimengerti oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah, bahwa LPKSM adalah tidak bergerak pada lainnya kecuali dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen. Sebelum kita tadi sempat disampaikan tentang ini ancaman atau tantangan. Coba kita ini dulu Pak. Kita bicara nih LPKSM ini dasar hukumnya apa sehingga ada LPKSM? Nah, LPKSM itu pada mulanya dasarnya itu adalah dispiriti, diilhami oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu bahwa negara pemerintah melindungi segenap bangsa negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, dalam pelindungan di sini pada zaman pra kemerdekaan, para tokoh-tokoh pendiri LPKSM itu dipotori oleh ibu-ibu. Kalau di Jawa Timur dulu ada Ibu Iskandar. Ibu Iskandar itu adalah putra dari seorang menteri pada era Soekarno. Dan di pemerintah YLKI Jakarta juga begitu, dimotori oleh salah satu istri tokoh Pak Ali Sadikin, mantan gubernur Jakarta. Nah, hal-hal ibu-ibu itu adalah diilhami oleh semangat untuk melindungi bangsa Indonesia dari perilaku-perilaku pelaku usaha. Kalau dalam prakemerdekaan dikatakan company ya, company. Yaitu satu perilaku yang tidak jujur dalam hal timbangan, dalam hal kualitas maupun dalam hal harga dan sebagainya. Maka ibu-ibu itu berjuang dalam rangka melindungi konsumen, yaitu hanya karena masalah-masalah yang kecil semula, mungkin membeli beras kok timbangannya setelah diukur di rumah tidak cocok, memberi garam katanya asin kok nyatanya atau bersodium atau tidak memberi jaminan kesehatan, membeli gula juga begitu, seringkali kualitasnya tidak jelas, apalagi timbangannya juga tidak jelas, membeli kecap juga gitu, katanya satu botol
nyatanya nggak penuh botolnya dan sebagainya. Itu baru berpikir, loh kemana kita perlindungannya? Pada saat itu adalah sudah mensosialisasikan, sudah menggerakkan satu slogan perlindungan, teliti sebelum membeli, waspada sebelum terperdaya. Itu adalah satu perlindungan preventif pada mulanya yang menjadi perjuangan dari ibu-ibu kita yang melahirkan YLKI di Jakarta, Jawa Timur ada lahir YKS, kemudian lahir pula yang saya Pak Komandani adalah YLBK Jawa Timur. Nah, ini yang membuat tadi perusahaan pelaku usaha merasa terancam atau tertantang gitu mungkin Pak. Iya, memang pada saat itu, terutama pada zaman era Orde Baru, saya sendiri merasakan ketika kita melakukan pengaduan pada waktu itu adalah dinasnya bukan perdagangan yang menangani hal-hal pengaduan, itu adalah dinas penerangan gitu. Kita menyampaikan surat atau bahkan sampai surat kepada gubernur dan sebagainya, itu diterima, tidak dicatat, tapi langsung dimasukkan tong sampah. Langsung dibuang. Iya, ini apa-apaan ini Mas. Saya nanti justru dimarahi kalau ada surat masalah-masalah ini. Langsung masuk tong sampah pada saat itu. Nah, perkembangan pada reformasi ini sudah bagus bahwa kehadiran IMF juga ikut mempercepat mendorong lahirnya undang-undang perlindungan konsumen seperti yang diinginkan oleh ibu-ibu tentang pelindungan konsumen sebenarnya harus bagaimana itu. Maka lahirlah undang-undang konsumen dan pada saat itu pula baru dikenal namanya LPKSM. Ya. Dicantumkan di dalam undang-undang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan di situ diberi hak legal standing untuk melakukan litigasi, gugatan ke pengadilan juga sebagai satu lembaga yang sah untuk melakukan gugatan. Bahkan LPKSM ini tidak seperti LSM lainnya. Kalau LSM pada umumnya adalah melakukan gugatan ke pengadilan tidak boleh menuntut ganti rugi. Tapi kalau LPKSM sebenarnya boleh mengganti rugi untuk memulihkan hak konsumen yang telah secara material sudah dirugikan. Nah, ini juga tidak dipahami oleh para penegak hukum di pengadilan pada umumnya. LPKSM selama ini sampai saat ini masih disamakan oleh LSM pada umumnya. LSM yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup umpamanya. Itu satu contoh bahwa LSM yang bergerak di lingkungan hidup hanya bisa menuntut sebagai satu upaya perbaikan kebijakan kepada pemerintah, tidak boleh menuntut ganti rugi material. Tapi undang-undang perlindungan konsumen itu bedanya. LPKSM sebenarnya harus bisa melakukan, tapi ya tergantung hakimnya. Kalau hakimnya itu sudah apalagi sudah masuk angin dari pelaku usaha, ya bisa-bisa tuntutan LPKSM itu ditolak begitu saja. Nah, ini yang menarik Pak. Jadi tugas LPKSM ini apa gitu? Sebenarnya tugas LPKSM itu seperti yang katakan bahwa ada beberapa butir di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu salah satunya adalah menyebarkan informasi tentang keberadaan barang atau jasa untuk meningkatkan sikap kehati-hatian konsumen. Ini adalah sikap preventif dulu. Ini adalah satu sikap yang didengungkan oleh para ibu-ibu kita yang memotori berdirinya YLKI, berdirinya lembaga-lembaga konsumen di daerah pada umumnya. Jadi yang penting undang-undang perlindungan konsumen adalah pelindungan preventif itu secara individu maupun secara kelompok. Itu yang penting. Jangan sampai konsumen itu sampai ketipu, jangan sampai konsumen itu merasa rugi. Kalau sudah rugi mengalami kerugian, itu kalau menuntut pemulihan itu tidak gratis, itu banyak biaya. Minimal dia itu harus wirawiri, bolak-balik gitu ya, ada ongkos, ada apalagi kalau sampai ke pengadilan juga biaya juga. Oleh karena itu penekanan kita undang-undang perlindungan konsumen sebenarnya lebih berat pada perlindungan preventif secara individual maupun secara berkelompok. Nah, pengalaman Pak Said ini apa nih Pak yang dilakukan di YLPK Jawa Timur ya dalam memberdayakan konsumen, melakukan preventif sebelum mereka dirugikan segala macam, itu kira-kira apa Pak biasanya? Ya, asal jalan yaitu kerjasama dengan media untuk menyebarkan informasi, untuk menyadarkan konsumen.
kedua adalah melakukan penelitian, survei langsung kepada pelanggan apa yang diinginkan dan sebagainya, dan itu sebagai masukan kepada pelaku usaha bahwa Anda itu harus melakukan seperti ini, poin-poinnya ini. Kenapa? Ini harapan konsumen, inginnya itu konsumen. Kalau Anda itu, saya mengingatkan juga kalau kepada pelaku usaha, kalau Anda itu tidak ada konsumen yang mengadu, Anda harus hati-hati, jangan curiga. Jangan-jangan produk Anda itu tidak laku di pasar. Oh gitu, Iya. karena biasanya udah senang Pak Wakan, nggak ada Iya, komplain. iya, Itu justru hati-hati Pak Said iya, ya. harus hati-hati. Justru kalau komplain itu apa? Itu Anda harus bersyukur karena konsumen itu Menyukai komplain itu produk berarti menyukai ya, produk itu, membeli produk paling tidak ya. mencintai produk itu, Oke, itu oke. loh. Itu satu masukan yang harus diakomodasi gitu loh. Untuk sebagai masukan untuk meningkatkan. Ya, kalau memang dia barangnya tidak disukai oleh masyarakat atau jasanya juga tidak diingin masyarakat, ya mana mungkin ada konsumen yang mengeluh atau mengadu gitu loh. Ya, konsumen pelaku usaha harus waspada. Kan keberadaan LPKSM ini saya katakan sebagai ancaman itu jika berhadapan dengan satu orientasi pelaku usaha yang masih bersifat orientasinya itu bersifat produk sentris. Oke. Produk sentris itu dalam arti pelaku usaha itu manajemennya hanya memfokuskan pokoknya membuat, pokoknya bisa laku di pasar. Apakah itu bermanfaat, apakah itu menjamin keselamatan konsumen, soal lain. Yang penting produk saya laku. Itu memang ancaman itu. Kalau memang konsumen menghadapi produk semacam itu, pasti selain produknya tidak akan disukai, kedua adalah akan melakukan satu gugatan hukum, dan kalau sampai gugatan hukum dan itu akan memakan biaya, bahkan terancam rugi bagi perusahaannya. Kedua juga gitu, pelaku usaha dalam tahapan orientasinya itu fungsi sentris. Oke. Dia di samping melakukan satu produksi, tapi juga memperkuat internalnya. Bagaimana perusahaan itu manajemennya itu bisa safety, karyawannya bisa berlangsung, bisa perjalanannya bisa sukses dan sebagainya. Itu orientasinya ke manajemen, ke internal. Nah, pelaku usaha yang menjadi satu tantangan bagi pelindungan konsumen atau yang selain justru menantang pada para aktivis konsumen, sering ditantang itu adalah pelaku usaha yang memang dalam memproduksi barang atau jasa itu kepentingannya adalah konsumen sentris. Ya. Jadi dia itu meneliti kemauan konsumen seperti apa, kemudian dibentuk satu produk, kalau jasa seperti apa pelayanan yang diinginkan dan sebagainya. Maka dia akan menawarkan, akan menciptakan suatu produk jasa dipasarkan kepada konsumen. Dan itu adalah satu produk yang kita inginkan, produk atau jasa yang kita inginkan, dan pelaku usaha itu ya harus menjadikan produk sentris. Nah, bagaimana ingin pelaku usaha itu menjadi satu produk sentris, artinya seluruh manajemen dari pengadaan, dari produksinya, dari marketingnya, dari pemegang policy perusahaan itu benar-benar konsumen sentris. Salah satunya adalah undang-undang pembinaan konsumen harus dijadikan market conduct atau menjadikan internal etika di internal perusahaannya. Kalau itu tidak dijadikan internal perusahaannya, saya yakin pasti bermasalah produk atau jasa yang dipasarkan ke konsumen. Jadi jangan dianggap sebagai ancaman gitu Pak Ya, Said ya. Harus menjadi tantangan ini sebenarnya. Tantangan, iya. Kalau sebagai satu ancaman ya, saya menilai bahwa pelaku usaha itu masih tingkatan rendah orientasinya, masih tingkatan produk sentris atau fungsi sentris. Kalau memang itu sudah menganggap LPKSM itu sebagai satu tantangan, nah itu adalah satu perusahaan yang sudah menjadikan corporate good corporate governance ya. Ya, GCG-nya sudah menjadikan undang-undang pembinaan konsumen suatu etika, satu market of conduct itu sebagai satu tatanan dalam rangka memasarkan. Kenapa? Satu jalan saja bahwa ada undang-undang pembinaan konsumen itu secara simetris yang seimbang antara kewajiban pelaku usaha dan kewajiban konsumen. Konsumen adalah punya kewajiban atau punya hak
mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur. Pelaku usaha juga gitu, diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Ini adalah simetris. Dalam memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur itu adalah satu etika, satu sikap, bisa dikatakan bahwa pelaku usaha itu punya etikat baik. Kalau memang ada satu perusahaan tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, maka itu bisa diindikasikan bahwa pelaku usaha tidak punya etikat baik. Kalau ada perusahaan tidak punya etikat baik, ya produk jasanya tidak usah dibeli, menurut saya itu pasti akan merugikan para konsumen. Nah, punya pengalaman nggak Pak Said? Apakah memang LPKSM memiliki fungsi juga misalnya katakanlah melakukan gugatan baik secara orang per orang ataupun secara class action? Oh iya, di pasal 46 itu sudah diatur bahwa gugatan ke pengadilan itu adalah bisa dilakukan seorang konsumen Ya. atau ahli warisnya, dua adalah konsumen secara berkelompok, ketiga adalah LPKSM, itu bisa melakukan gugatan. Jadi LPKSM yang diakui oleh pemerintah, artinya yang terdaftar di dalam pemerintah dan berbadan hukum. Artinya badan hukumnya itu diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir baru ini yang sampai saat ini tidak benar terjadi, yaitu gugatan yang dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Jadi bagaimana pemerintah instansi terkait ada jalan lubang terus mengorbankan konsumen yang berkendaraan sepeda motor jadi korban. Nah, itu harusnya instansi terkait menggugat kepada pelaku usaha yang mau jalan. Sekolahan roboh belum waktunya maunya. Itu seharusnya dinas pendidikan, dinas dinas nasional yang melakukan gugatan terhadap siapa yang membangun sekolahan tersebut dan sebagainya. Ya harus semacam itu, dan ini tidak pernah terjadi karena istilahnya itu jeruk makan jeruk ya. Nah, Pak Said, kalau kita lihat ya dalam beberapa pengaduan masyarakat, BPKN kan juga menerima pengaduan, tapi kan pengaduan kan juga bisa disampaikan ke LPKSM sebenarnya, karena kan BPKN kan hanya ada di ibu kota negara nih di Jakarta pada saat ini. Nah, alur pengaduannya seperti apa sih sehingga masyarakat juga nggak perlu susah-susah mungkin ke Jakarta, mungkin di daerahnya juga ada LPKSM seperti itu. Iya, sebenarnya LPKSM sudah membuka seluas-luasnya, apalagi sekarang era online ya. LPKSM yang sudah berpengalaman umumnya itu bisa menerima pengaduan via telepon aja bisa melalui data. Terus bisa melalui email sekarang ini. Bisa melalui website. Situ biasanya sudah tercantum pelaku-pelaku pengaduannya. Nah, dalam pengaduannya jangan lupa bahwa harus menyertakan identitas. Oke. Kedua adalah bukti transaksi. Oke. Terus kerugiannya berapa. Ya, ya. Terus baru ada pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen ya. Nah itu. Jadi hal-hal yang itu harus dipastikan dulu. Nah, itu berbayar nggak Pak Said kalau di LPKSM? Namanya swadaya masyarakat. Gratis juga ya? Gratis ya. Tidak pungut biaya sama sekali. Kecuali kalau memang nanti gugatannya ke pengadilan ya itu ada aturannya. Kenapa? Karena di pengadilan itu semuanya harus bayar. Apalagi eksekusi ya. Masalah eksekusi itu yang susah. Kami pernah melakukan satu upaya pembelaan konsumen hanya masalah surat perjanjian antara bank dan konsumen, dan saya minta surat perjanjiannya itu karena konsumen tidak dikasih, itu mengeksekusinya itu bayar 12 juta. Oke. Cuma surat aja 12 juta, padahal suratnya dijual tidak laku seberapa. Itu untuk bungkus kacang aja mungkin cuma ribuan. Jadi biaya eksekusinya itu yang masih mahal kalau ke pengadilan. Jadi ya sebenarnya bagaimana mengefektifkan perlindungan konsumen di lingkungan pengadilan, bahwa eksekusi untuk masalah konsumen seharusnya ya gratis lah, tidak perlu diminta biaya semacam itu, karena perkara sengketa konsumen itu kecil-kecil, cuma 11.000, cuma ribuan atau ratusan ribu. Nah kalau memang biaya eksekusinya sudah puluhan juta, mana ada konsumen yang mau melakukan eksekusi pada akhirnya gitu. Itu ada data nggak Pak Said? Kira-kira berapa sih jumlah LPKSM yang ada di Indonesia sekarang? Kalau kan yang masyarakat tahu itu biasanya kan
YLKI, Ya, YLPK gitu. Atau sebenarnya banyak sekarang ini? sebenarnya di setiap provinsi itu ada Ada, minimal oke. gitu ya, minimal di setiap provinsi itu ada 3 sampai 4, Oke. maksimal 5, kadang-kadang begitu. Nah, cuma yang aktif ini jarang-jarang. Oke. Nah, ya juga harus memahami LPKSM juga ada LPKSM yang punya etikat baik, yang punya LPKSM yang tidak punya etikat baik. Nah, Itu juga gitu. gimana tuh Pak? Gimana Pak yang baik dan tidak baik? Ini LPKSM yang memang menggunakan badan hukum PT Iya, umpamanya. iya. Dan dia memang orientasinya bisnis. Oh, oke. Seharusnya LPKSM itu kan badan hukumnya yayasan. Oke, ya. Artinya bersifat non profit, nirlaba dan Nirlaba. sebagainya. Jadi tidak boleh meminta biaya, tidak boleh mentransaksikan perkara dalam masalah konsumen. Kalau sudah mentransaksikan masalahnya itu sudah profesional ke pengacara hukum saja, ke pihak saja, ke pengacara, atau advokat dan sebagainya. Kalau untuk mendirikan LPKSM itu sulit nggak Pak kira-kira Pak? Atau mungkin caranya gimana sih? Mungkin masyarakat tadi ya sekarang udah ada Oh 3 atau 5 gampang ya, gitu ya. mendirikan LPKSM yang penting integritas seseorang di situ. Integritas, Integritas oke. bahwa benar-benar ingin melindungi konsumen. Bukan cari Dan bisnis tadi ya. ya, bukan cari kaya, kalau Bukan keliru. Kalau cari LPKSM. kaya, mendirikan LPKSM itu cari kaya ya keliru. Ya dirikan aja PT atau CV ya. Oke, oke. Kemudian jadi rekanan kontraktor bangunan, nah, baru menjadi kaya boleh. Kalau tidak kaya ya salah dalam mendirikan usaha gitu. Kalau mendirikan LPKSM itu ya siap bangkrut, siap odol-odol istilahnya. Ya, di kami ini memang bertahan sudah lama. Ya kita memang ya ada beberapa teman yang memang mendukung, dan terakhir ini kita kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Artinya kami sebagai LPKSM yang berbadan hukum, kita juga punya hak untuk membela konsumen, membela masyarakat yang tidak mampu, kemudian dirembes Ya. ke Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Tapi syaratnya orang tidak mampu, orang miskin saja. Itu harus berbadan hukum Pak ya? Ya harus badan hukum. Badan hukumnya ini kan tadi selain kita bicara yayasan, apakah ada spesifikasi khusus? Kadang-kadang kan mungkin yang tadi kan agar kita membedakan antara LSM Ya. umum dengan LPKSM kan ada kata perlindungan konsumennya gitu ya. Oh iya, di Apakah ini antara- memang dikhususkan untuk perlindungan konsumen? Iya betul, di anggaran anggaran dasarnya harus disebutkan bahwa lembaga itu didirikan khusus untuk melakukan perlindungan bagi konsumen, perlindungan bergerak bidang perlindungan konsumen, itu aja. Itu harus terdaftar nggak sih Pak? Ya Bisa tiba-tiba saya ngaku saya punya ini nih nggak bisa, LPKSM gitu ya, gugat siapa-siapa gitu, nggak bisa begitu Pak? bisa. Orang juga punya hak tanya. Hmm. Anda ini LPKSM ini sudah terdaftar atau belum? Oh, oke. Bisa, boleh, harus tanya gitu. Ada Mana? tanda daftarnya berarti Ada harus tanda dipenuhi juga daftarnya. gitu ya. Pada tahun sebelum ada Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tanda daftar LPKSM itu dikeluarkan oleh Bupati Wali Kota di Oke. tingkat daerah. Nah, pasca Undang-Undang daerah itu ditetapkan pada tahun 2014 ke atas sampai sekarang, TDLPK itu dikeluarkan oleh pemerintahan provinsi. Jadi gitu. Jadi bukan berarti yang sudah mendapatkan TDLPK di pemerintahan kota dan kabupaten itu tidak berlaku, tetap berlaku. Oke. Selama itu masih belum dicabut oleh pemerintah setempat. Nah, tadi dikatakan ada yang LPKSM aktif dan tidak aktif. Ini apakah tidak aktif tidak memiliki TDLPK atau apa? Atau kenapa tuh Pak? Bisa ada LPKSM yang nggak aktif gitu ya? Ya tidak aktif karena memang kesulitan pembiayaan. Oh, oke, ya, ya. Karena Karena tadi sifatnya Ya, mandiri ya masyarakat. organisasi itu kan juga harus pertama bagaimana mendirikan kantor, dan kantor itu sudah harus sewa atau milik sendiri. Kalau kami dulu adalah di rumah sendiri. Oke. Nah, kemudian kalau ada uang ya baru. Sekarang sudah kontrak, ada sewa per tahun atau per bulan. Dan tiap harinya telepon, dan itu harus biaya, tidak ada telepon gratis sekarang. Apalagi sekarang harus dituntutan untuk melakukan ketersediaan akses internet dan sebagainya. Itu kan biayanya sudah jelas. TDLPK itu berlaku selamanya atau ada waktu-waktu tertentu Pak Said kira-kira ya? Ya,
lembaga pembinaan konsumen itu sebenarnya ya tergantung pada nafas dari seberapa lama bisa menghidupi konsumen itu gitu loh. Bisa mengikuti lembaga itu. Oleh karena itu, lembaga perlindungan konsumen LPKSM itu tumbuh bagaikan jamur tumbuh di musim hujan pada saat Undang-Undang Perlindungan Konsumen tahun 99 itu dimunculkan, ditetapkan. Ya. Dikira oleh kebanyakan orang yang mendirikan LPKSM itu akan mendapatkan anggaran dari negara. Oh, oke. Ketika sudah tidak dipastikan tidak mendapatkan anggaran kucuran dana dari negara, maka satu persatu sekarang berguguran. Oke. Di Surabaya itu dulu saya seingat pada tahun 90-an itu ada 15 atau berapa di Surabaya saja. Tapi sekarang ini yang aktif cuma 3. Oke. Ya sudah apa? Ya apapun gerakan lembaga itu kan juga perlu gizi Iya, ya, iya. spirit dan bagaimana. Nah, kalau tadi yang dikatakan misalnya nggak aktif itu apakah karena mungkin TDLPK-nya sudah nggak berlaku atau mungkin Nah, kebanyakan tuh tidak aktif karena tidak aktif? kesulitan untuk menghidupi Oke, organisasi. iya. Tapi Nah, TDLPK-nya masih terdaftar masih mereka ya? banyak yang Oh, masih terdaftar. banyak yang terdaftar. Oleh karena itu di dalam apa pendaftaran BPKN akhir-akhir ini yang baru dibuka ini, ya saya harapkan juga di samping melampirkan pada TDLPK juga harus sebenarnya dilegalisir. Oke. Tidak perlu ada surat tugas atau rekomendasi dari kepala dinas perdagangan, cuma dilegalisir aja sebenarnya sudah cukup gitu. Menunjukkan bahwa organisasi itu masih berjalan dan aktif. Kalau memang dia sudah aktif, tidak mungkin minta legalisir. Dan setiap tahun kita menggunakan menyampaikan laporan kepada pemerintah provinsi. Kalau dulu ke pemerintahan kota Surabaya kami setiap tahun menyampaikan laporan tahunan. Nah, tadi yang menarik itu adalah mengenai preventif terhadap konsumen, Pak Said ya. Jadi bagaimana kita membangun budaya agar masyarakat kita itu masyarakat yang konsumennya konsumen yang berdaya gitu. Kalau sekarang ini kan masih tahapnya mampu dan tentunya kan juga LPKSM karena juga berada di garda terdepan di masyarakat kan juga bisa melakukan hal itu untuk membangun budaya berdaya di sektor konsumen gitu ya. Ya, itu salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur itu yang harus dilakukan oleh konsumen. Jadi meskipun pada waktu saat prabayar, belum bayar pun, belum ada transaksi pun, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Itu saya belajar dari para ibu-ibu, para emak-emak yang cerewet ke pasar ya. Cerewet untuk mendapatkan barang yang murah, cerewet untuk mendapatkan barang yang bagus, dan cerewet untuk memastikan barang yang akan dikonsumsi, jasa yang mau dikonsumsi adalah aman dan terjamin. Itu penting itu. Salah satunya cerewet. Cerewet itu adalah salah satu strategi pengamanan preventif itu. Jadi cerewet tidak dikonotasikan secara negatif, tapi justru ini menjadi hal yang positif gitu ya. Makanya pelaku usaha kalau bisa membuat orang yang cerewet itu tersenyum, maka saya yakin produknya itu akan dan jasanya disukai banyak orang. Dan saya teringat orang tua saya itu kan orang pasaran, Pak, sering di pasar. Dan itu bertetangga dengan seorang Tionghoa, perdagangan kain yang besar sekali. Saya masih ingat itu, namanya Kolim. Saya dulu waktu kecil ditanyai, "Said, besok akan menjadi apa?" "Saya ingin jadi pedagang, Om, seperti Om Kolim." Jadi pedagang itu gak gampang loh. Kenapa? Harus pintar senyum sama orang yang kayak itu, orang yang cemberut itu. Kamu bagaimana bisa membuat dia kamu senyum gitu. Dan melayani orang, semua orang harus bisa senyum. Syaratnya itu. Nah itu mungkin tampang saya dulu agak kurang bisa senyum, mungkin sampai dibicarai kayak gitu. Jadi senyum itu juga salah satu strategi untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan bisa diartikan secara luas bagaimana memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur pada konsumen, dengan konsumen itu merasa nyaman dan merasa percaya kepada produknya. Salah contoh di dalam perdagangan konvensional ya, harus cerewet ya,
Nah, sekarang kalau perdagangan online bagaimana? Kan susah, bagaimana menggunakan satu cerewet? Nah, di dalam Undang-Undang Perdagangan itu pasal 66, pasal 65 dijelaskan, diatur bahwa orang yang berdagang di dalam melalui sistem elektronik online itu harus jelas identitas, Ya. legalitas. Ya. Terus kemudian adalah spesifikasi barang atau jasanya seperti apa, cara pembayarannya, cara pengirimannya. Itu harus ditanyakan, jangan langsung klik aja. Karena apa? Kalau begitu ditawari barang, tidak tanya legalitasnya, tidak tanya identitasnya, siapa yang bertanggung jawab, terus bagaimana pembayarannya, bagaimana spesifikasi barangnya, dia tanyakan, dianggap setuju. Oke. Oleh karena itu, banyak orang membeli HP isinya cuma gedang goreng pokoknya. Cuma apa? Bungkusnya saja HP, tapi isinya itu barang lain dan sebagainya. Diomongi bahwa barangnya baru, ternyata bekas. Seharusnya itu ditanyakan. Yang bertanggung jawab siapa? Identitasnya dimintai, KTP ini siapa? Alamatnya mana? Kenapa? Kalau dia tidak punya identitas, memperdagang secara online, saya juga mengingatkan pada teman-teman, pada adik-adik kita yang mau berdagang secara online. Cobalah, jujurlah. Pertama ada pada identitas, kedua ada pada legalitas usahanya. Ya. Sekarang itu gampang kalau mencari legalitas usaha pada badan usaha itu melalui aplikasi Mudah dan murah sekarang. Murah, tidak pakai ke notaris, cuma hitungan menit langsung muncul. Yang penting ada KTP dan NPWP. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak Said, bagaimana posisi atau hubungan antara LPKSM dengan BPKN? Mungkin bisa diceritakan kondisi sekarang seperti apa dan kedepannya diharapkan seperti apa? Karena kan memang kita ketahui kan sekarang lagi ada mulai pembahasan nih revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Ya, kita itu inginnya kerjasama antara BPKN dengan LPKSM itu dalam rangka itu mewujudkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2017 tentang strategi nasional perlindungan konsumen. Bahwa di situ ada 3 pilar perlindungan konsumen itu. Pertama adalah pemerintahan yang efektif. Nah, pemerintahan yang efektif ini juga juga kita mendorong bagaimana efektif dalam legislasinya dan mendorong efektivitas pemerintah di dalam yudikatifnya dan bagaimana PPNS-nya dan sebagainya, terus bagaimana penegakan hukum yang di dalam kementerian yang berhubungan dengan perlindungan konsumen itu bisa efektif dan sebagainya. Nah, peran pemerintah itu efektif bagaimana, itu yang harus kita lakukan. Kedua adalah bagaimana kita mendorong sebagai salah satu pilar perlindungan konsumen di dalam peraturan presiden tersebut adalah ketaatan kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Ini masih belum dapat informasi saya. Tingkat berapa sih? Berapa persen tingkat kepatuhan pelaku usaha itu, terutama di kalangan BUMN pokoknya. Itu di kalangan BUMD pokoknya, di kalangan koperasi pokoknya. Ternyata kok banyak koperasi yang mengembat uang-uang konsumen, ternyata juga pelaku usaha di swasta juga banyak menipu-nipu atau menyalahgunakan kelemahan konsumen dan sebagainya. Tidak cukup pada keberdayaan konsumen. Jadi kecerewetan konsumen, kecerdasan konsumen tidak cukup kalau tidak didukung dengan pemerintah yang efektif dan dengan pelaku usaha yang taat hukum pada perlindungan konsumen. Jadi 3 pilar itu harus ditegakkan di dalam BPKN maupun dalam LPKSM pada umumnya dalam menjalin kerjasama kepada pihak manapun. Oke Pak Said, jadi diskusi yang cukup menarik nih, tapi waktu kita sudah habis. Ya. Jadi memang sahabat konsumen dimanapun berada, tadi cukup menarik ya, kita banyak tahu tentang apa itu LPKSM, kemudian juga sepak terjang LPKSM yang kita harapkan tidak menjadi ancaman, tapi merupakan tantangan bagaimana kita sama-sama memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, dan juga konsumen yang berdaya. Dengan 3 kunci tadi Pak Said ya. Jadi konsumen juga harus cerewet, kemudian juga pemerintahnya juga harus efektif, dan tentunya juga pelaku usaha harus taat hukum. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Andes M. Said Sutomo yang merupakan anggota Komisi 4
BPKN Republik Indonesia. Kita jumpa kembali di edisi podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.